Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar IPA. Anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari adalah sistem pencernaan manusia. Anak-anak, materi ini dapat juga kalian pelajari pada buku paket tema 3, subtema 1. Mari kita mulai pelajarannya. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ-organ pencernaan akan melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Proses pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses pencernaan mekanik. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Lalu bagaimanakah proses pencernaan manusia? Anak-anak dapat mengamati gambar berikut untuk melihat bagaimana proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan manusia diawali dari proses memasukkan makanan ke mulut, lalu mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya, menelan makanan di kerongkongan. Dilanjutkan dengan pemecahan makanan dan zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Selanjutnya, penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian, usus besar akan mendorong makanan yang tidak diserap usus halus ke dalam rektum, yaitu tempat perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Yang terakhir adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Sekarang kita akan mempelajari organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. 3, lambung. 4, usus halus. 5, usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di mulut merupakan proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut dengan bantuan gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi di mulut merupakan proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Enzim yang berperan pada proses ini adalah enzim petialin. Enzim petialin ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula.
Lalu yang kedua adalah kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan menuju ke lambung. Lalu yang ketiga adalah lambung. Lambung berguna untuk menyimpan dan mencerna makanan. Di lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di lambung berupa makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung yang mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim. Nah, anak-anak, enzim di lambung ini bisa kita singkat dengan PERAK. Apa itu? Yang pertama adalah enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu. Yang ketiga, asam klorida, berfungsi membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus sering dikenal pula dengan sebutan usus kecil. Coba perhatikan letak usus halus pada gambar berikut. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim yang berperan pada pencernaan ini dihasilkan oleh pankreas. Anak-anak bisa mengamati di mana letak pankreas pada gambar berikut. Nah, enzim-enzim tersebut biasa disingkat ATL. Apa saja itu? Yang pertama adalah enzim amilase yang berfungsi memecah karbohidrat atau zat pati menjadi gula. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga adalah enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu ini berfungsi untuk memecah lemak. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Coba perhatikan letak usus besar pada gambar berikut. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga di usus besar terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selanjutnya, organ pencernaan yang keenam adalah anus. Coba perhatikan letak anus pada gambar berikut. Anus adalah organ yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa hasil pencernaan atau yang biasa kita sebut feses. Baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.